Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juandra Alifiansyah dengan NIM 4411418031 dari Prodi Biologi. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya menganalisa kromosom pada manusia. Tujuan dari penjelasan ini adalah kita dapat mengetahui bagaimana bentuk kromosom pada manusia, kemudian kita dapat menyusun kromosom-kromosom tersebut menjadi satu karyotip, dan yang terakhir, kita dapat mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kromosom pada manusia yang tidak normal, serta susunannya. Kromosom pada manusia dibagi menjadi 4 berdasarkan letak sentromernya, yaitu telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Kromosom telosentrik merupakan kromosom dengan satu sentromer dan satu lengan. Contohnya seperti ini. Nah, kecilkan bentuknya, tapi pada manusia, kromosom tipe ini tidak ditemukan loh. Kromosom akrosentrik merupakan kromosom yang lengannya sangat pendek, memiliki 2 lengan dan 1 sentromer. Contohnya seperti ini. Nah, karena lengannya sangat pendek, biasanya lengannya itu bisa berupa satelit. Kromosom submetasentrik merupakan kromosom dengan 2 lengan yang tidak sama panjang, dengan letak sentromernya lebih dekat dengan salah satu ujungnya. Nah, contohnya seperti ini. Kromosom ini merupakan tipe kromosom yang paling banyak ditemukan pada manusia. Dan terakhir adalah tipe kromosom metasentrik. Kromosom ini memiliki 2 lengan sama panjang dengan sentromer membagi lengan menjadi sama panjang loh. Jadi sentromernya berada di tengah. Nah, contohnya seperti ini. Kromosom pada manusia berjumlah 46 buah atau 23 pasang yang terdiri dari 22 autosom dan 2 kromosom seks, yaitu kromosom seks X dan Y. Pada laki-laki, kromosom seksnya X dan Y, sementara pada perempuan memiliki kromosom seks X dan X. Sekarang, yuk coba kita menganalisa kromosom pada manusia. Foto-foto kromosom ini diambil saat pembelahan sel pada tahap metafase, karena pada tahap ini kromosom sudah mulai terlihat jelas dengan bentuk lengan-lengan yang terlihat jelas. Contohnya yang satu ini. Foto kromosom tersebut menunjukkan kromosom pada laki-laki. Terlihat adanya kromosom X dan Y pada kromosom seks. Dan ini merupakan contoh foto kromosom pada manusia yang normal. Nah, kalau yang satu ini juga menunjukkan foto kromosom pada manusia normal. Namun, jenis kelaminnya adalah perempuan. Bisa kita lihat dari adanya 2 kromosom X pada kromosom seks. Selanjutnya, kita akan melihat contoh kromosom pada manusia yang tidak normal. Pada contoh berikut ini, bisa kita lihat bahwa kromosom yang dimiliki dari kromosom laki-laki. Namun, kalau kita amati lebih teliti lagi, pada kromosom 21, jumlah kromosomnya adalah 3. Harusnya, jumlah kromosom di masing-masing nomor adalah 2. Namun, pada kromosom 21 mengalami trisomi atau penggandaan sehingga menjadi 3 kromosom. Gejala yang ditimbulkan yaitu adalah Down syndrome. Sindrom ini mengakibatkan pertumbuhan terhambat dan pemahaman kognitif seorang anak menjadi berkurang. Ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh orang yang mengidap penyakit Down syndrome adalah mata miring ke atas atau keluar, mulut kecil, dan tubuh pendek. Nah, ini ada contoh lagi nih. Kromosom ini masih dimiliki oleh laki-laki. Namun, coba kita lihat kromosom pada nomor 5. Terlihat lebih kecil kan? Coba kita bandingkan kromosom nomor 5 yang ini dengan kromosom nomor 5 normal. Bisa dilihat perbedaannya kan? Ada satu bagian yang semacam hilang sehingga bentuknya lebih kecil. Hal ini diakibatkan oleh delesi atau pemotongan pada salah satu lengan kromosom nomor 5. Sindrom ini terjadi pada seorang bayi yang mengalami gangguan pada pita suaranya sehingga saat ia menangis akan mengeluarkan suara melengking seperti suara kucing. Gejala fisik lain yang ditimbulkan yaitu ada kepala kecil, kemudian kelainan wajah, jari tangan pendek, dan sebagainya. Selanjutnya ada contoh lagi nih.
Kali ini kromosomnya dimiliki oleh perempuan. Namun, bisa kita lihat pada kromosom seksnya hanya memiliki satu kromosom seks X. Sindrom ini disebut sebagai Turner Syndrome, di mana perempuan yang mengalami sindrom ini tidak akan menunjukkan ciri-ciri pubertas pada tubuhnya. Misalnya, dia tidak akan menunjukkan menstruasi atau bahkan tidak ada menstruasi sama sekali. Kemudian payudara tidak tumbuh, suara tidak melengking, rambut pendek, dan lain sebagainya. Lawan dari sindrom ini adalah sindrom Klinefelter Syndrome atau sindrom yang terjadi pada laki-laki di mana terjadi disomi kromosom X atau penggandaan pada kromosom X pada laki-laki. Biasanya kan laki-laki memiliki kromosom X dan Y. Namun pada sindrom Klinefelter kromosom X menjadi 2, sehingga laki-laki yang mengalami Klinefelter Syndrome akan menunjukkan ciri-ciri yang lebih mengarah kepada wanita. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang terakhir. Apakah kalian bisa melihat bagian mana yang tidak normal? Yap, betul. Ada di kromosom nomor 13. Terlihat ada 3 kromosom di nomor kromosom 13. Gejala ini atau kelainan ini disebut dengan patosindrom. Patosindrom terjadi pada bayi yang baru lahir dengan ciri-ciri kepala kecil, mata terlihat satu ataupun tidak ada, terlihat seperti satu garis saja, kelainan bentuk bibir dan mulut seperti bibir sumbing, kelainan telinga, dan lain sebagainya. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan yang pertama, bentuk kromosom pada manusia dipengaruhi oleh letak sentromernya, yaitu telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Kemudian, kita dapat membuat kariotip pada kromosom manusia. Kariotip sendiri adalah set kromosom lengkap yang terdiri dari kromosom autosom dan kromosom seks. Jadi kita bisa melihat kromosom apa saja yang kurang atau penambahan kromosom. Dan yang terakhir, normal tidaknya suatu kromosom pada manusia dilihat dari ada tidaknya penambahan atau pengurangan pada kromosom ataupun hal-hal lain seperti pemotongan lengan dan lain sebagainya. Oke, itu tadi pembahasan singkat mengenai bagaimana cara menganalisa kromosom pada manusia. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.